Pemirsa, aksi mesum dari para penjual syahwat rupanya beralih ke dunia maya. Istilah video call sex atau VCS seakan-akan tumbuh subur di belakangan ini. Apa penyebabnya? Berikut selengkapnya dalam tayangan investigasi terpedaya kencan virtual. Kenikmatan syahwat dunia maya berakhir petaka. Inilah jejak mereka yang terayu layanan kencan online. Namun akhirnya terjebak pusaran pemerasan, perampokan, hingga nyawa melayang. Kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Menteng berhasil mengamankan diduga pelaku pembunuhan di salah satu hotel di Menteng, dan saat ini kami lakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait masalah motif. Selanjutnya akan kami sampaikan berikutnya. Dengan aplikasi WeChat, pelaku ini memesan booking saudara korban dengan kesepakatan awal di harga 700. Tapi pada saat selesai ternyata pelaku hanya punya uang nggak nyampe 700. Dan inilah yang juga kami alami. Bermaksud ingin mengetahui sepak terjang, penjajah, dan komplotan layanan kencan online, tapi akhir cerita pahit yang kami dapati. Semua berawal ketika kami menghubungi nomor telepon penjual syahwat online dengan janji memberi layanan kencan virtual. Pertama adalah saya sangat percaya lemahnya literasi digital atau kecakapan digital masyarakat tentang kehidupan di ruang digital yang mampu menangkap dan menyimpan seluruh aksi, perkataan, dan perbuatan kita. Ini yang mendorong orang-orang belum mampu mengendalikan dirinya. Mereka harus paham ruang digital adalah ruang publik. Ini yang sering orang tidak sadari. Sebelum menelusuri bisnis terlarang ini, kami pun sudah mengetahui tidak sedikit layanan VCS abal-abal, alias bertujuan hanya untuk menipu konsumen tak teliti. Akun-akun palsu diternakan, menjaring mangsa dengan modal foto menggoda. Benar saja, saat kami ikuti tahap demi tahap yang diminta pemberi layanan, tim telusur mencium gelagat tak beres. Penyedia jasa VCS yang kami tuju itu seperti mengada-ada agar kami terus membayar dan merogoh cuan lebih dalam.
Pelaku bisa dijerat dengan 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Itu kalau Undang-Undang ITE itu di pasal 27 ayat 1 ya. Barang siapa tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat sesuatu bisa diakses yang bermuatan kesusilaan, itu maksudnya bermuatan pornografi, dia diancam 6 tahun penjara. Dan inilah yang dimau penjajah kencan palsu. Saat kami menolak permintaan fulus yang terus-menerus, ancaman pun dilayangkan. Laiknya penjahat, mereka menggertak bakal menyebarkan foto, identitas, diikuti bukti percakapan transaksi esek-esek kami jika menolak mengirim rupiah. Modus ini pun tentu bisa menimpa siapa saja bila tak hati-hati terpedaya rayuan nafsu. Video call seks, nah ini yang kalau dia gunakan sudah private, namanya telepon-teleponan, ini memang agak susah pemerintah masuk. Karena kan nggak tahu kita itu dipakainya untuk call biasa atau ini adalah sekarang saya ada lagi call-callan dengan TV One. Nah, yang bisa kita adalah minta take down kontennya di platform, itu bisa. Ini sedang kita lakukan dan kita lagi upayakan untuk membersihkan yang namanya konten-konten dari platform-platform. Kami sudah surati mereka. Jadi ya kalau video apa ya, tapi kalau sudah percakapannya, saya nggak ngelihat gimana maksudnya pemerintah ya. Kalau percakapannya antara 2 orang itu susah. Tapi sebelum kejadiannya kalau dia promosiin kita bisa take down dan mungkin kita bisa bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan penelusuran apakah ada unsur prostitusi di situ. Demi kenikmatan sesaat, penyedia jasa VCS dan para pelanggannya bisa dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Kini tren menjual jasa esek-esek melalui media sosial meningkat seiring menurunnya prostitusi tradisional. Namun di sisi lain, persoalan muncul sebab risiko besar juga mengintai. Saya juga yakin ini terinspirasi dari webinar-webinar yang dilakukan oleh sebab maraknya pandemi. Ini kan inspirasi nih sebetulnya. Ada masa di mana orang tidak boleh melakukan kegiatan kumpul-kumpul, ya kan, dicari sebuah inovasi, oh bisa kumpul jarak jauh dengan melakukan video call. Manusia-manusia yang punya akal jahat memanfaatkan ini. Oh, ini bisa untuk hal yang lain. Tak hanya melanggar hukum, video call seks yang sudah terekam bisa menjadi jejak digital yang bisa merugikan di masa mendatang.